Kehilangan kali ini bisa dibilang meresahkan, dan hati semakin menyesal. Silakan cari untuk melihat yang terlengkap. Novel tercepat, yang ia sesali sekarang adalah mengapa ia menolak Murong Yu sejak awal. Jika ia menyerah pada Murong Yu sejak awal, maka ia kini akan lebih dari sekadar surga kelima alam Dayan, setidaknya ia akan dipromosikan ke surga kedua. Terlebih lagi, jika sebelumnya ia berlindung pada Murong Yu, ia akan menjadi salah satu jenderalnya. Sekarang, 3 orang seperti Teng Snake, Sado, dan Jin Hu adalah salah satu anak buahnya yang cakap. Terlebih lagi, mereka bertiga juga dilatih oleh Murong Yu. Bakat ketiga orang ini hampir sama dengan jiwa. Sudah berapa lama ini? Ini sudah melampaui masa berkabung. Jika mereka diberi waktu lebih lama, itu akan jauh lebih buruk daripada trio Sado. Terlebih lagi, suku Murong semakin besar dan kuat. Suku jiwa yang hilang benar-benar rentan di hadapan suku Murong. Apa yang harus dilakukan? Jiwa yang hilang tenggelam dalam pikirannya. Sekarang jika mereka terus tinggal di tempat mereka berada, mereka pasti tidak akan bisa melakukannya. Murong Yu mungkin tidak akan menyerangnya. Tetapi pada hari apa, jika harimau emas, ular Teng, dan trio bayangan menyerang jiwa yang hilang, apa yang akan digunakan suku jiwa yang hilang untuk melawan? Mustahil untuk melawan. Oh, ayo pergi, jauhi suku Murong, mungkin aku masih bisa berpijak. Jiwa itu menghela napas, dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Jiwa yang hilang telah mencapai surga kelima alam Dayan. Kekuatan ini dianggap sebagai sisi kuat di dunia gelap. Jika dia jauh dari suku Murong, dia secara alami dapat menemukan tempat tinggal, dan bahkan mereproduksi kejayaan suku jiwa yang hilang. Pada saat ini, makhluk-makhluk di suku jiwa yang hilang hampir punah, bahkan tidak 1/10 dari puncaknya. Dan orang-orang ini adalah loyalis setia jiwa yang berduka, dan tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang berduka. Yang lain telah pergi. Ketika jiwa yang berduka membuat keputusan, orang-orang ini sudah siap. Mereka sebenarnya tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan, jadi mereka bisa berkemas dengan ringan. Tuan Muda Kesedihan, Tuan Muda Murong ingin menyenangkan hati Tuan Muda Kesedihan. Tepat ketika Tuan Muda Kesedihan dan yang lainnya hendak pergi, seseorang bergegas dari kejauhan. Wajahnya yang muram tiba-tiba berubah, dan bawahannya tampak semakin ketakutan. Tuan Muda, lawan mereka, teriak seseorang. Mereka semua mengira Murong Yu akan membunuh mereka semua. Kalau tidak, mengapa Tuan Muda tidak datang terlambat atau lebih awal, dan datang ke sini saat mereka pergi? Bukankah ini akan dilakukan kepada mereka? Ya, lawan mereka. Meskipun kita bukan lawan suku Murong, kita bisa membunuh mereka satu persatu. Semua orang di suku jiwa yang hilang berteriak panik, masing-masing dengan seringai, mencoba melawan suku Murong. Wajah mereka berubah liar, bertarung mati-matian dengan suku Murong. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bekerja keras sekarang. Lagi pula, selama salah satu dari Sado, Teng Snake dan Golden Tiger mengambil tindakan, itu sudah cukup untuk menghancurkan suku mereka. Dan jika mereka bertiga menembak pada saat yang sama, suku Grimlock bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan, apalagi Murong Yu juga bisa mengambil gambar. Dalam keadaan putus asa, suku mereka pasti akan mati. Tidak mati-matian, suku yang hilang takut tidak akan ada hasil yang baik. Jika Murong Yu benar-benar memutuskan untuk membunuh suku jiwa yang hilang, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Kedua belah pihak mati. Jika jiwa yang hilang memohon belas kasihan, mungkinkah Murong Yu akan melepaskan suku jiwa yang hilang? Tetapi apakah itu akan melewati duka, maka saya tidak tahu. Apakah Anda benar-benar ingin bekerja keras? Atau melarikan diri? Yang hilang tidak dapat membuat keputusan untuk sementara waktu. Melihat orang-orang yang ganas, ekspresi duka itu suram dan tidak pasti. Orang-orang ini adalah bawahannya yang paling setia, yang setia kepadanya dan belum pergi sampai sekarang. Melihat orang-orang ini mati, rasanya tak tertahankan. Baiklah, semuanya, tetap tenang, biarkan aku melihat apa yang terjadi. Apapun yang terjadi, aku akan menjaga kalian. Sambil menggertakkan gigi, ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke suku Murong. Auzu.com. Tuan, semua orang tampak sedih. Mereka tahu bahwa kali ini jiwa-jiwa itu takut tak akan kembali. Tuan, kami akan pergi bersamamu. Teriak seseorang. Sekalipun mereka putus asa, mereka harus bersama. Kalian semua tetaplah di sini untukku dan dengarkan perintahku. Jika aku tidak bisa kembali, kalian bisa pergi sendiri. Teriaknya dengan sedih. Segera, ia terbang ke udara dan terbang menuju suku Murong. Tak lama kemudian, ia tiba di suku Murong. Prajurit yang kuat dan disiplin yang kuat. Melihat suku Murong, yang sama sekali berbeda dari suku jiwa yang hilang akhirnya mengerti mengapa suku Murong bangkit dengan pesat. Selain kekuatan Murong Yu, itu juga ada hubungannya dengan cara memimpin pasukannya. Suku seperti itu, bahkan jika tidak bisa bangkit sekarang, cepat atau lambat akan bangkit. Suku-suku seperti itu tidak bisa bangkit, sungguh tak tertahankan. Akhirnya, pelayat itu dibawa ke sebuah aula. Hanya ada 4 orang di aula. Murong Yu duduk di atas kursi utama, dan di satu sisi aula utama terdapat 3 orang, Jin Hu, Sado, dan Teng Xie. Pada saat ini, saat jiwa yang berduka memasuki aula, mata keempat orang di bawah pimpinan Murong Yu juga sah menatapnya. Jiwa yang hilang tidak bisa melihat apapun dari mata Murong Yu dan yang lainnya.
Ia langsung berdiri diam, Murong Yu, aku tidak tahu mengapa aku datang ke sini. Jika kau ingin membunuhku, maka lakukanlah sesegera mungkin. Baiklah, tapi kau boleh membunuhku, tetapi bisakah kau membiarkan sukuku pergi? Dang Sun tahu bahwa ia sama sekali bukan lawan bagi Murong Yu dan yang lainnya, jadi ia tidak siap bertarung dengan Murong Yu dan yang lainnya. Karena itu sama saja dengan merugikan diri sendiri. Berkabung bukanlah hal yang menakutkan bagi kematian. Jika kau mati, kau akan mati, tetapi bagaimana dengan bawahanmu? Ia tidak ingin membiarkan mereka semua mati. Karena itu, ia tetap memohon kepada Murong Yu. Jiwa, apa pendapatmu tentang sukuku? Namun, ia menjawab pertanyaan yang salah dan mengajukan pertanyaan yang aneh. Disiplin yang ketat, prajurit yang kuat, dan kuda yang kuat, kebangkitan suku Murong bukanlah hal yang tidak masuk akal. Jiwa yang hilang segera mengungkapkan perasaan suku Murong. Tidak ada sanjungan, dan tidak ada penghinaan yang disengaja. Wajah Murong Yu langsung menunjukkan senyum cerah, kalau begitu, apakah kau ingin bergabung dengan suku Murong? Menjadi bagian dari suku Murong. Bergabung dengan suku Murong, jiwa yang hilang langsung terkejut, linglung tanpa tahu mengapa. Awalnya ia berpikir bahwa Murong Yu akan membunuhnya, tetapi ia siap mati. Tapi aku tak menyangka tak akan ada jalan keluar dari gunung dan sungai, dan akan ada desa lain di tengah kegelapan. Titik balik ini sungguh luar biasa, bahkan para pelayat pun tak mampu bereaksi, dan ia tertegun. Jiwa, mau atau tidak, kau baru saja mencicit. Jin Ho kesal, cicit, terbangun oleh suara Jin Ho, lalu mencicit. Jiwa yang hilang benar-benar menjerit. Pada saat ini, Jin Ho, Sado, dan Teng Snake semuanya terkejut. Jin Ho bermaksud mengungkapkan sikapnya terhadap jiwa, tetapi dia tidak menyangka jiwa itu benar-benar mencicit. Jiwa yang hilang juga terkejut, lalu wajahnya memerah. Dia terlalu bersemangat, jadi dia mencicit. Dia sebenarnya ingin mengatakan ya, tetapi dia tidak menyangka akan disesatkan oleh Jin Ho saat dia bersemangat. Jadi, dia memelototi Jin Ho dengan tajam. Kenapa? Apakah kamu ingin bertarung? Aku akan menemanimu. Jin Ho tersenyum, menyingsingkan lengan bajunya dan hendak melawan roh yang berduka. Hanya saja jiwa yang hilang menggelengkan kepalanya, dia sama sekali tidak ingin melawan Jin Ho. Situasi ini bukan saatnya untuk bertarung. Terlebih lagi, meskipun kekuatan semua orang termasuk yang pertama, bahkan harimau emas sedikit lebih rendah dari jiwa yang hilang. Namun, sejak Jin Ho dan yang lainnya mengikuti Murong Yu, kekuatan mereka terus meroket, setidaknya mereka telah melampaui dua langit jiwa yang hilang saat ini. Dengan kekuatan seperti ini, jiwa yang hilang sama sekali bukan lawan macan emas. Terlebih lagi, saat ia sedang senang, ia enggan bertarung. Tentu saja, macan emas juga tidak mau melakukannya. Lagi pula, ini sedikit intimidasi. Bagus sekali, angguk Murong Yu. Jiwa yang hilang adalah sebuah bakat, dan bakat juga bagus. Ia memang sudah ingin mendapatkan jiwa yang hilang di bawah komandonya. Kalau tidak, Murong Yu pasti sudah menghapus jiwa yang hilang itu. Lagi pula, dengan kekuatan Murong Yu, membunuh jiwa semudah membalikkan telapak tangan. Hanya saja, karena sebelumnya ia pernah mengintai di sisi jiwa yang hilang, ia kurang lebih tahu seperti apa karakter jiwa yang hilang itu. Orang yang kehilangan jiwa lebih suka kelembutan daripada kesulitan, dan jika dipaksakan, jiwanya takut mati dan lebih suka mati daripada menyerah. Justru karena itulah, Murong Yu tidak langsung menghadapi Lost Soul, melainkan, perlahan-lahan meredakan duka. Setelah frustrasi dan rasa frustrasi yang mendalam, ia membuka pintu bagi Lost Soul. Haha, berduka, awalnya kami berempat bersaudara, seharusnya kau sudah menyerah pada Tuan. Lihat, sekarang kita memiliki celah setidaknya 2 tingkat alam. Jika kau menyerah pada Tuan seperti kami sejak awal, mungkin kekuatanmu lebih kuat dari kami bertiga. Kata Teng She sambil tertawa. Sado juga tertawa, tidak masalah, sekarang kita berempat berkumpul kembali. Mulai sekarang, suku Murong kita bukan lagi 3 Raja Kong, melainkan 4 Raja Kong. Dengan bakatmu, hanya masalah waktu sebelum kita bisa menyusul kita bertiga. Dengan upaya 4 Raja Kong kita dan bimbingan Tuan, dunia gelap cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Los tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil. Saat ini, dia sedang bersemangat. Baiklah, 4 Raja Kong. Jiwa yang hilang, kalian baru di suku Murong, jadi jangan keluar untuk sementara waktu. Jin Ho, kalian bertiga akan membawanya berkenalan dengan suku Murong kita dulu, dan sekaligus membantu jiwa yang hilang berlatih agar dia bisa melakukannya dalam waktu singkat. Terobos beberapa alam kecil, di saat yang sama, kalian bertiga juga akan meningkatkan alam kalian. Kalau tidak, bagaimana kalian bisa mengendalikan dunia gelap? Kata Murong Yu ringan. Baik, Tuan. Jin Ho berempat segera setuju, lalu mereka bergegas pergi. Setelah mereka pergi, Murong Yu juga mulai berlatih, dan mulai menyerang alam Tai. Alam Tai adalah alam terkuat di dunia gelap, dengan total 9 surga. Jika mencapai surga ke-9 alam Tai, ia pasti penguasa dunia gelap. Bahkan Lin Xing, Yang Yu, dan yang lainnya belum mencapai alam ini. Jika Murong Yu adalah orang pertama yang menerobos ke alam ini, ia pasti akan menyelesaikan kontradiksi antara dua dunia dan bahkan memusnahkan dunia gelap.
Dia bersembunyi di dunia gelap, bukankah dia hanya ingin menghancurkan dunia gelap? Auzu.com. Namun, selama periode waktu ini, saat dia secara bertahap memahami dunia gelap, dia juga secara bertahap merasa bahwa dunia gelap tidak dapat dihilangkan. Karena, selama orang-orang di dunia asli masih memiliki emosi gelap, negatif, dan emosi negatif lainnya, dunia gelap tidak akan dimusnahkan. Satu-satunya hal yang dapat mengubah pola ini adalah menghancurkan dunia asli dan dunia gelap dan membiarkan dunia ini bereinkarnasi. Tetapi setelah jangka waktu tertentu, kedua dunia akan berkembang kembali seperti sekarang. Oleh karena itu, ini adalah lingkaran tanpa akhir. Murong Yu tidak dapat memikirkan solusi untuk saat ini. Namun, dia merasa bahwa jika dia dapat mencapai surga ke-9 dari tahap Tai, mungkin ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, terbatas pada alamnya saat ini, dia tidak dapat membayangkan banyak hal, dia tidak dapat membayangkan, dan dia bahkan lebih tidak mampu melakukannya. Seiring berjalannya waktu, suku Murong terus menyerang saat jiwa-jiwa meningkatkan basis kultivasi mereka, dan cakupan wilayah mereka semakin besar dan besar. Dan suku Murong alami semakin kuat dan kuat. Terutama ketika basis kultivasi jiwa-jiwa yang berduka ditingkatkan, keempat King Kong dari suku Murong menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan tempur menjadi lebih kuat, menyapu suku-suku yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, dan kekuatan suku Murong menjadi semakin kuat. Suku Murong berkembang pesat, dan suku-suku kecil yang tak terhitung jumlahnya datang untuk menyerah. Tetapi juga karena kekuatan suku Murong yang terus berlanjut, banyak suku telah terancam. Banyak suku khawatir bahwa seiring suku Murong semakin kuat, keberadaan mereka akan terancam. Oleh karena itu, banyak suku telah mengambil tindakan, ingin mencekik suku Murong di tempat lahirnya pertumbuhan. Hanya saja suku Murong saat ini bukanlah mantan Amon, mereka sudah sangat kuat. 4 King Kong dari suku Murong saja bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh orang biasa. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin menghancurkan suku Murong, alih-alih menghancurkan suku Murong, mereka dihancurkan dan dianeksasi oleh suku Murong, yang memperkuat kekuatan suku Murong. Selama periode waktu ini, kekuatan Murong Yu terus meningkat. Di antara mereka, Murong Yu juga melakukan beberapa serangan, membunuh banyak ahli yang tak tertandingi. Bahkan masuk ke dalam, mengambil risiko, dan mendapatkan banyak harta yang tak tertandingi. Setelah bertahun-tahun, wilayah kekuasaannya telah mencapai puncak lapisan surgawi ke-9 dari alam Dayan, dan dia dapat menerobos ke alam Tai hanya dalam satu langkah. Pada saat ini, suku Murong telah tumbuh menjadi salah satu dari 100 suku terkuat di dunia gelap. Namun, dunia gelap itu adalah bintang yang sedang naik daun, menghadapi tekanan dari dunia lain. Meskipun kekuatan suku Murong sangat kuat, wilayah yang mereka kuasai belum mencapai 1%. Karena, saat ini, suku Murong belum memiliki pembangkit tenaga listrik yang terlalu mudah. Dan 100 suku teratas lainnya semuanya memiliki pembangkit tenaga listrik dari dunia yang terlalu berubah. Suku gelap, apakah suku Murong, sebuah bintang yang sedang naik daun? Tidak ada orang kuat di dunia Tai, dan benar-benar dapat setara dengan kita. Jika suku seperti itu dapat dianeksasi, itu akan membantu suku gelap kita menjadi lebih kuat. Suku Wanzang, suku Murong, suku Wanzangku akan ditetapkan. Suku-suku utama tidak tertarik pada suku Murong. Mungkin mereka semua menunggu suku Murong untuk tumbuh dewasa. Saat ini adalah waktu panen. Di dunia gelap, suku-suku besar siap untuk bergerak, dan mengincar suku Murong. Mungkin karena sekarang suku Murong telah tumbuh setara dengan mereka. Di dunia gelap, ada suku-suku dengan ukuran yang berbeda sebanyak jumlah pasir di Sungai Gangga. Tetapi yang terkuat adalah suku yang masuk 100 teratas. Setelah bertahun-tahun berkembang, suku Murong akhirnya tumbuh menjadi salah satu dari 100 suku teratas. Meskipun itu adalah yang terakhir dari 100 teratas, itu juga salah satu dari 100 teratas. Kekuatannya sangat kuat, dan jumlah suku semakin banyak. Dan ada banyak suku setelah 100 teratas, jadi mengapa 100 kekuatan teratas lainnya tidak tertarik pada suku-suku itu? Faktanya, meskipun dunia gelap besar, 100 suku teratas sebenarnya mengendalikan dunia gelap. Bersama-sama mereka mendominasi suku lain, dan bahkan seluruh dunia gelap. Meskipun suku-suku lain bebas, mereka sebenarnya dikendalikan oleh suku-suku lain. Setiap tahun, mereka akan membayar upeti kepada pasukan ini dengan imbalan keberadaan suku mereka sendiri. Jika tidak, mereka akan dibunuh oleh 100 suku teratas, dan mereka akan dibunuh tanpa ragu-ragu. Alasan mengapa suku Murong mampu menempati peringkat di antara 100 suku teratas adalah karena mereka mengalahkan suku yang awalnya berada di peringkat ke-100 dan menekannya. Awalnya, suku Murong juga berada di bawah yurisdiksi dan kendali suku ke-100. Tetapi ketika suku Murong terus berkembang, ia telah mengalahkan suku itu, dan bahkan menggantikannya. Pada saat ini, suku Murong tidak hanya mengendalikan wilayah asli, tetapi juga mengambil alih wilayah yang dikuasai oleh suku ke-100 asli. Oleh karena itu, wilayah suku Murong telah diperluas lebih lanjut. Tetapi meskipun begitu, itu masih kalah dengan 100 suku teratas lainnya. Meskipun suku Murong sudah menjadi salah satu dari 100 suku teratas, bahkan tidak ada orang yang kuat di negara yang terlalu berubah di seluruh suku.
Oleh karena itu, 100 kekuatan teratas lainnya mulai bergerak, ingin mencaplok suku Murong dan memperluas wilayah mereka. Sebelumnya, 100 suku teratas tidak lemah. Jika mereka saling mencaplok dengan paksa, mereka akan menderita kerugian, dan kemudian mereka akan diuntungkan. Oleh karena itu, meskipun mereka semua ingin mencaplok satu sama lain, mereka selalu berhati-hati dan tidak berani melakukan apapun. Tetapi suku Murong tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan suku 100 teratas dianeksasi dalam semalam. Mengapa suku Murong bisa mencaplok suku Bairi? Sejauh yang saya tahu, meskipun kekuatan suku Bairi tidak kuat, ada juga orang kuat yang terlalu rentan. Suku biasa tidak dapat membantu suku Bairi. Seseorang siap untuk bergerak, tetapi seseorang sedikit mengernyit. Jika suku Murong tidak memiliki keahlian yang sesungguhnya, bagaimana cara mengalahkan suku Bairi dan bahkan mencaplok suku Bairi? Tidak ada yang tahu, bahkan tidak ada yang tahu kemana suku Bairi pergi setelah dikalahkan oleh suku Murong. Sebuah suku Nuoda menghilang begitu saja, menghilang tanpa jejak. Karena keraguan ini, beberapa orang merasa ragu. Meskipun mereka akan bergerak, mereka tidak bergerak. Namun beberapa suku sudah mulai bergerak, seperti suku Gelap, suku Wanzang dan sebagainya. Suku Murong memiliki wilayah yang luas, tetapi tempat di mana Murong Yu berada adalah pusat suku, dan juga merupakan tempat paling makmur bagi seluruh suku. Umumnya, sebuah kota super raksasa akan didirikan di tempat seperti itu, yang merupakan pusat ekonomi, politik, dan budaya suatu suku, seperti kota kekaisaran suatu negara. Auzu.com pada saat ini, gerbang kota kekaisaran terbuka lebar, dan sepasang suku Murong Yu yang arogan keluar dari kota kekaisaran. Mereka semua adalah prajurit elit suku Murong. Tentara yang paling kuat, 4 Raja Kong telah mengirim pasukan. Melihat pasukan ini, semua orang di suku Murong banyak bicara. 4 Raja Kong telah menyapu bersih yang tak terkalahkan selama bertahun-tahun. Sekarang siapa musuhnya? Suku Wanzang. Aku khawatir mereka bukan lawan, kan? Sulit untuk mengatakan bahwa suku Wanzang adalah suku 100 besar yang sudah tua. Mereka begitu kuat, pernahkah kalian melihat 4 Raja Kong mengirim pasukan secara bersamaan? Kapan kalian melihat 4 Raja Kong mengirim pasukan secara bersamaan? Sebelumnya hanya 1, dan paling banyak 2 atau 3. Itu saja, 4 Raja Kong menembak secara bersamaan sangat jarang. Ini juga menunjukkan kekuatan suku Wanzang. Petik 2, ya, tapi, ada penguasa gerombolan, apa yang kita takutkan? Kita tunggu saja kembalinya 4 Raja Kong dengan penuh kemenangan. Semua orang penuh percaya diri pada 4 Raja Kong. Dengan kata lain, mereka tidak sepenuhnya percaya pada 4 Raja Kong, tetapi penuh percaya diri pada Murong Yu, pemimpin suku. Pada saat ini, suku Murong, perbatasan. Tentara suku Murong telah berkumpul di sini, dan sekilas, itu penuh dengan kepala manusia, tanpa melihat tepinya. Dan di luar perbatasan, tentara juga berkumpul. Jinge dan kuda besi, suasananya hikmat, dan ada perasaan memicu. Di seberangnya adalah tentara suku Wanzang. Mereka langsung menarik tentara, dengan tujuan menyerahkan suku Murong dan membawa suku Murong ke komando mereka. Pemimpin tentara adalah komandan suku, orang pertama di bawah penguasa suku. Pada saat ini, keempat raja suku Murong telah memimpin tentara. Kedua pasukan saling berhadapan dan pertempuran sudah diambang kehancuran. 4 Raja Kong, menyerahlah. Menyerahlah, percuma kalian mengikuti Murong Yu. Hanya dengan menyerah kepada tuan kami, kita akan punya masa depan. Kau, Murong Yu, bahkan tidak punya wilayah perubahan, bagaimana kau bisa berpijak di dunia gelap? Sang jenderal muncul dan berteriak kepada 4 Raja Kong. Tuan muda Murong akan sendirian di dunia gelap dan mendominasi dunia gelap. Suku Wanzangmu itu seperti burung. Jangan bicara omong kosong, tembak saja. Aku ingin melihat seberapa kuat suku Wanzang itu. Kata Jinhu sambil menyeringai. Suku Wanzang, kami belum mengambil tindakan apapun terhadap kalian, apa kalian sudah mengambil inisiatif? Suku ini hampir mati. Saudara-saudara, kalahkan orang-orang ini dulu, lalu hancurkan suku Wanzang. Jiwa yang hilang tertawa, menanggung bebannya, dan bergegas menuju satu sama lain. Aku kehilangan jiwaku karena pamanmu, dan kau mendahuluinya lagi. Teriak Sado, sambil meraung, harimau emas dan ular tank sudah melewatinya dan menyerbu ke depan. 4 Raja Kong, sebaliknya, dia yang paling lambat. Sado mengutuk dalam hati, juga memimpin jalan, bergegas maju. Setelah mereka, para prajurit tim 4 Raja Kong dan pasukan lainnya juga berteriak, dan langsung bergegas ke pasukan suku Wanzang. Setelah melihat ini, semua orang di suku Wanzang terkejut. 4 akar berlian utama tidak bermain kartu sesuai akal sehat. Dalam keadaan normal, para jenderal yang bertarung lebih dulu, dan setelah pemenang ditentukan, giliran para prajurit dibawa untuk bertarung. Bagaimana mungkin ada banyak alasan untuk diserbu sejak awal? Bagaimana saya harus melawan ini? Suku Wanzang tercengang dan tidak memikirkan bagaimana melanjutkan perang ini. Pada saat ini, 4 Raja Kong sudah bergegas lebih dulu dan mulai membunuh. Keempat Raja suku Murong setia kepada pemimpin suku, yaitu Murong Yu. Karena itulah, Tuan Muda Murong Yu juga dengan cermat membina mereka. Bahkan jika ada harta, selain untuk kebutuhan pribadinya, ia telah menghadiahkan semuanya kepada 4 Raja Kong. Dalam hal kultivasi,
Murong Yu secara pribadi menunjukkannya. Dan 4 Raja Kong tidak mengecewakannya, kekuatan mereka meningkat pesat, dan mereka selalu menjadi penguasa tingkat 2 di suku Murong, kecuali untuk Murong Yu. Berkat kekuatan mereka sendiri, ditambah dengan kultivasi mental mereka oleh Murong Yu, kemampuan mereka untuk memimpin pasukan juga meningkat dari hari ke hari. Selama bertahun-tahun, di bawah kepemimpinan mereka, suku Murong tak pernah terkalahkan, selalu menang dalam semua pertempuran. Saat ini, ketika menghadapi pasukan suku Wanzang, 4 Raja Kong memimpin, dan yang pertama menyerbu. Mereka tidak peduli dengan identitas dan status mereka. Ketika mereka menyerbu pasukan suku Wanzang, mereka akan membantai, dan mereka akan membantai tanpa ragu. Boom, 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 boom. Seberapa kuat mereka berempat, mereka semua berada di puncak alam Dayan. Hanya dengan beberapa gerakan, mereka dengan mudah membunuh prajurit suku yang berjarak ratusan juta mil. Jika kekuatan magis tertinggi meletus, miliaran mil di sekitar mereka akan lenyap dalam sekejap. Ribuan prajurit dari suku yang beranggotakan puluhan ribu Zhang itu tewas hanya dalam beberapa gerakan. Cepat, cepat, kalau tidak, 4 Raja Kong akan membantai orang-orang suku Wanzang. Di mana kita bisa mendapatkan bagian kita? Sialan, 4 Raja Kong itu benar-benar tak tahu malu. Di posisi tinggi, mereka sudah menjadi orang nomor 2 di suku, dan mereka masih bersaing dengan prajurit biasa seperti kita untuk mendapatkan pengakuan. Omong kosong apa? Jangan omong kosong lagi, itu benar-benar tidak akan mengambil pengakuan apapun. Para prajurit suku Murong dan para jenderal biasa semuanya membicarakannya, meraung dan membunuh mereka secara bersamaan. Mereka ingin merebut pengakuan dengan 4 Raja Kong. Tentu saja, ini hanyalah persaingan yang sehat, dan itu adalah tradisi suku Murong. Dan justru karena inilah para prajurit suku Murong memiliki semangat juang yang tak tertandingi dan semangat latihan yang tak tertandingi. Karena mereka semua memahami bahwa jika mereka tidak cukup kuat, mereka tidak hanya akan kalah dalam pertempuran, tetapi mereka juga tidak akan mampu meraih prestasi militer. Jika tidak ada prestasi militer, mustahil untuk naik jabatan. Jabatan resmi berarti kekuasaan dan sumber daya. Oleh karena itu, justru karena inilah suku Murong semakin kuat dan kuat, bangkit dengan cepat, menjadi salah satu dari 100 suku paling kuat di dunia gelap. Menghadapi kekuatan tempur seperti itu, suku Wanzang yang mengancam, pasukan suku Wanzang tertegun dan dipukuli. Mereka dapat dianggap sebagai veteran yang telah mengalami banyak pertempuran, tetapi mereka belum pernah melihat tim seperti itu, pertempuran seperti itu. Setelah mereka bereaksi, mereka menemukan dalam ketakutan bahwa orang-orang mereka telah dibunuh oleh suku Murong lebih dari 1 kali. Orang-orang suku Murong benar-benar mengerikan, seperti serigala memasuki kawanan, membunuh mereka seperti memotong melon dan sayuran, suku Wanzang sama sekali tidak cocok. 10% orang begitu hilang. Terkejut, ketakutan, takut, tidak ada semangat juang, bahkan beberapa orang sudah pensiun. Justru karena inilah moral mereka mulai jatuh. Begitu moral turun, itulah awal dari kekalahan yang membawa bencana. Benar saja, setelah mereka tidak tahu untuk bertarung, seseorang menoleh dan melarikan diri. Sementara satu orang melarikan diri, banyak orang lain juga mulai melarikan diri. Auzu.com, ini memiliki reaksi berantai. Semakin banyak orang mulai melarikan diri. Orang-orang suku Murong mengejar mereka, dengan penuh semangat membunuh musuh. Pertempuran antara kedua belah pihak kurang dari setengah hari sebelum orang-orang suku Wanzang telah dipukul mundur, dan kekalahan yang menghancurkan telah dimulai. Tentara yang tak terhitung jumlahnya dipenggal, darah mengalir ke sungai, dan mayat ada di mana-mana. Pada saat ini, bahkan jika anggota tingkat tinggi suku Wanzang mulai menghentikannya, mustahil untuk membalikkan keadaan. Seluruh pasukan memulai kekalahan besar. Bunuh, bunuh, bunuh. Orang-orang suku Murong tidak tanpa ampun, dan mengejar mereka, seperti memanen gandum, menuai orang-orang suku dengan gila-gilaan. Sejumlah besar orang kuat di suku Wanzang telah jatuh. Sehari kemudian, lebih dari 50% prajurit suku Wanzang telah dipenggal. Saat itu, mereka telah melarikan diri dari suku Murong yang jauh. Namun demikian, suku Murong tidak menyerah dalam perburuan, dan terus memburu. Sekitar setengah bulan kemudian, pasukan suku Wanzang telah hancur dan kehilangan helm serta baju zirah mereka. Lebih dari 90% orang telah gugur. Namun, saat ini, suku Murong juga telah berhenti mengejar dan membunuh mereka. Karena mereka mengejar mereka sepanjang jalan, mereka telah mengejar mereka ke perbatasan suku Wanzang. Teruslah maju, mereka akan memasuki wilayah suku Wanzang. Saat ini, bala bantuan dari suku Wanzang juga telah muncul, datang dengan kekuatan yang besar. Mundur, atas perintah 4 Raja Kong, pasukan suku Murong mulai mundur. Melihat hal ini, penduduk suku Wanzang bahkan tidak berani mengejar mereka, melainkan hanya menyaksikan pasukan suku Murong menghilang dari pandangan. Mereka semua ketakutan dengan kekuatan tempur suku Murong. Terlebih lagi, alasan mereka tidak berani mengejar adalah karena mereka takut akan konspirasi dan tipu daya dari suku Murong. Dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya, suku Murong memiliki banyak konspirasi dan siasat licik, yang menewaskan banyak orang. Peristiwa ini segera menyebar di dunia gelap, dan seketika, suku Wanzang menjadi bahan tertawaan dan dicemooh.
Dan karena penampilan suku Wanzang yang menyedihkan, beberapa suku yang harus berhadapan dengan suku Murong begitu ketakutan hingga mereka berhenti, dan tidak berani bergerak. Berkumpul kembali, kali ini, kita harus mengalahkan suku Murong. Hapuskan rasa malu. Pada hari ini, penguasa suku Wanzang memberi perintah dengan marah. Ia hendak menyerang suku Murong lagi. Gemuruh. Namun, suaranya belum juga mereda, dan tiba-tiba, suara-suara keras yang mengerikan datang dari segala arah. Pada saat yang sama, terjadi fluktuasi kekuatan yang mengerikan dan bahkan ledakan teriakan yang menggetarkan bumi. Ada apa? Pemimpin suku Wanzang langsung bingung. Tuan, ini tidak baik, suku kita dikepung oleh suku Murong. Saat ini, pasukan suku Murong terbagi menjadi 4 kelompok dan menyerbu dari 4 arah. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang telah mereka lewati. Suku kita telah menderita kerugian besar. Pada saat ini, orang lain bergegas masuk, Tuan. Suku perintis suku Murong telah memasuki pedalaman kita. Saya khawatir mereka tidak akan tiba di sini dalam waktu setengah jam. Pemimpin suku Wanzang tercengang, tetapi suku Murong mengambil inisiatif untuk menyerang. Dan, apakah begitu sengit? Apakah perang baru saja dimulai? Apakah mereka sudah menyerang dan memasuki pedalaman suku Wanzang? Kekuatan tempur suku Murong begitu mengerikan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua orang di suku Murong, di bawah kepemimpinan 4 Raja Kong, telah mencapai kedalaman suku Wanzang. Pada saat ini, di bawah serangan kuat suku Murong, suku Wanzang menderita kerugian besar, dan sebagian besar suku telah dipenggal sampai mati. Selain itu, sejumlah besar orang melarikan diri. Jika Anda tidak melarikan diri, itu menunggu untuk mati. Siapa yang mau menunggu untuk mati? Oleh karena itu, kecuali mereka yang setia kepada para penguasa suku Wanzang, sisa orang yang masih hidup telah melarikan diri, atau sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri. Pada saat ini, ada kurang dari 100.000 orang asli yang masih berada di kedalaman suku Wanzang. Tentu saja, penguasa suku Wanzang tidak melarikan diri. Pada saat ini, ia memindahkan kursi dan duduk di tengah suku, menatap suku Murong yang mendekat dengan cepat dengan mencibir. Meskipun suku Wanzang telah menderita kerugian besar, ia tetap tidak mengubah wajahnya. Lebih parahnya lagi, ia mencibir lagi dan lagi, dengan raut wajah penuh percaya diri. Para pengikut setianya berdiri di belakangnya, mencibir lagi dan lagi. Huh. Keempat sosok itu melesat dari kejauhan dan jatuh di hadapan penguasa Wanzang. Siapakah keempat Raja Kong yang bukan dari suku Murong? Wanzang menyerah. Sorrow melangkah maju dan berteriak acuh tak acuh. Namun, Teng Snake dan Shadow menatap mereka dengan penuh semangat. Diam-diam mereka telah membangun kekuatan mereka hingga ekstrim. Begitu Wanzang menolak, maka mereka akan segera bertindak dan membunuh Wanzang. Mereka ingin melihat siapa yang membunuh Wanzang terlebih dahulu. Apa yang berani aku menyerah? Hanya kalian berempat, atau apakah itu Murong Yu, yang bahkan tidak terlalu yijing? Wanzang tiba-tiba mencibir lagi dan lagi. Tanpa seorang penguasa, kami berempat sudah cukup untuk membunuhmu. Jinho mencibir, sudah melangkah maju. Pada saat ini, Shadow, Teng Snake, dan Lost Soul juga langsung bertindak. Jangan rebut aku, teriak keempatnya serempak, ingin menjadi yang pertama membunuh Wanzang. Keempatnya menyerang dengan sangat cepat, dan mereka langsung berada di depan Wanzang. Tapi runtuhnya Taisan selalu ada di depannya tanpa mengubah warnanya. Melihat serangan 4 Raja Kong akan menimpa mereka. Pada saat ini, Wanzang tiba-tiba mengambil telapak tangan. Pukulan telapak tangan Wanzang itu santai dan sangat cepat. Tapi, boom, mereka bertiga merasa ada bunga di depan mereka, dan hampir bersamaan mereka merasa ditampar. Kekuatan teror meletus. Apa? Keempat orang itu berteriak serempak, dan seluruh tubuh mereka tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dalam kehampaan, mereka memuntahkan darah dengan dahsyat. Bahkan tubuh mereka pun hancur berkeping-keping dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dimulai dari dada mereka, dan dengan cepat hancur ke segala arah. Tu Yijing, teriak para bayangan hampir bersamaan, suara mereka penuh kengerian. Tu Yijing terlalu kuat, mereka hanyalah alam evolusi agung, dan jarak antara mereka dan alam Tai terlalu besar. Satu tamparan ringan saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Auzu.com saat ini, tubuh mereka sedang dihancurkan. Sebuah kekuatan yang membuat mereka tak berdaya melawan telah membalut luka mereka, dan dengan cepat menyerbu tubuh mereka, memusnahkan mereka. Mereka berempat melawan mati-matian, tetapi sia-sia. Terlebih lagi, semakin mereka melawan, semakin mengerikan kekuatan yang tersisa di dalam diri mereka, dan semakin cepat tubuh mereka akan hancur. Saat ini, mereka berada di ambang kematian. Sudah berakhir, keempat Raja Kong saling berpandangan, dan mereka semua melihat raut putus asa di wajah masing-masing. Sekarang mereka hanya bisa duduk dan menunggu ajal. Wanzang bersembunyi terlalu dalam, ternyata menjadi eksistensi yang menakutkan di alam perubahan. Sekarang, bahkan jika Murong Yu datang ke sini secara langsung, dia tidak akan bisa menyelamatkan mereka, kan? Apakah ini putus asa? Aku sudah bilang untuk menyerah padaku sejak awal. Kau tidak percaya padaku, tapi sekarang kau hanya menerima kesalahan. Dengan kekuatanku saat ini, bisakah kau membunuh sukumu, suku Murong? Senyum cerah muncul di wajah Wanzang.
Membunuh kami mudah, tapi kau ingin membunuh tuan kami. Kau hanya bermimpi. Jiwa itu mencibir lagi dan lagi. Dia tidak menyangka Wan Zhang bisa membunuh Murong Yu, lagi pula, Murong Yu bukan orang biasa. Bahkan mustahil bagi Wan Zhang untuk menghancurkan suku Murong. Benarkah, aku orang kuat di alam terlalu mudah? Bukankah mudah membunuh seorang Murong Yu yang bahkan bukan dari alam terlalu mudah? Menghadapiku, Murong Yu sama putus asanya denganmu sekarang. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, aku sebenarnya suka melihat ekspresi putus asamu. Kau tidak cukup putus asa sekarang. Kalian semua keluar untukku. Buat 4 Raja Kong semakin putus asa, dan hargai penampilan putus asa beberapa dari 4 Raja Kong. Aku bahkan pernah melihat penampilan putus asa Murong Yu. Sungguh menyenangkan. Wan Zhang tertawa terbahak-bahak. Di saat yang sama suaranya belum mereda. 30 atau 40 sosok muncul di belakangnya entah dari mana. Awalnya, jiwa-jiwa yang hilang dan yang lainnya tidak peduli. Mereka semua mengira hanya orang-orang dari suku Wan Zhang yang muncul. Namun, setelah Dang Tengxue melirik orang-orang itu secara tidak sengaja, dia langsung tak kuasa menahan diri untuk berseru, mustahil. Kok bisa orang-orang ini muncul di sini? Melihat keanehan ular Teng, ketiga jiwa yang hilang menoleh, dan kemudian mereka semua terkejut. Wan Zhang, apakah kau bersatu dengan suku-suku ini? Kapan kau bersatu? Seru Sado. Ternyata orang-orang yang muncul tiba-tiba ini bukanlah orang lain, melainkan para penguasa suku dari 100 suku teratas. Terlebih lagi, suku-suku ini berperingkat di atas 1 juta kaki. Gabungan 3 hingga 400 suku yang kuat hampir bisa menjadi salah satu kekuatan terkuat di dunia gelap. Bersatu, katakan pada mereka, apakah kita bersatu? Wan Zhang menunjuk salah satu penguasa suku dan tertawa, sangat riang. Baik, Tuan, penguasa suku dengan hormat menerima perintahnya, dan segera melangkah keluar. Tuan, hati ketiga jiwa itu tiba-tiba tertegun, dan perasaan tidak enak muncul di benak mereka. Suku kami tidak bergabung dengan suku Wan Zhang. Kami hanya menyerah kepada Tuan. Sekarang, suku kami telah menjadi bagian dari suku Wan Zhang. Bisik Tuan dari 100 suku teratas. Keempat Raja Kong saling berpandangan, dan mereka semua melihat ekspresi terkejut di wajah masing-masing. Wan Zhang sudah menaklukkan 30 atau 40 suku teratas lainnya. Pantas saja hampir seluruh suku Wan Zhang terbunuh, jadi dia bisa diam saja, begitulah adanya. Apa yang dia sembunyikan sungguh sangat dalam. Apa sebenarnya kekuatannya? Bagaimana bisa menaklukkan begitu banyak penguasa? Menghadapi lawan seperti itu, bahkan Murong Yu pun bukan tandingannya, kan? Memikirkan hal ini, keempat Raja Kong tak kuasa menahan diri untuk tidak semakin putus asa. Mengendarai siput untuk bepergian mengingatkan Anda, setelah menontonnya, silakan kumpulkan dan kemudian lebih nyaman untuk menonton. Bunuh! Lord Wan Zhang berteriak dengan keras, dan segera, puluhan penguasa suku meledak. 3 jiwa mengguncang hati mereka dengan keras, berbalik dan melarikan diri. Dihadapkan dengan begitu banyak orang kuat di tingkat yang sama, mereka sama sekali bukan lawan. Terlebih lagi, jika Wan Zhang mampu menaklukkan puluhan penguasa suku ini, kekuatannya pasti lebih mengerikan. Jika Anda bertarung dengan mereka, mereka bertiga tidak bisa menjadi lawan. Lagi pula, mereka menduga bahwa kekuatan Wan Zhang bahkan lebih kuat dari Murong Yu. Begitu Wan Zhang menembak, mereka juga jatuh. Mereka tidak bodoh, lebih baik beralih ke takdir. Adapun tentara di bawah mereka, mereka tidak bisa mengendalikan terlalu banyak. Ada terlalu banyak makhluk gelap di dunia gelap. Setelah orang-orang ini pergi, mereka dapat dengan cepat menaklukkan lebih banyak makhluk gelap. Segera, mereka bergegas keluar dari pengepungan semua orang. Melihat bahwa dia akan melarikan diri. Namun, pada saat ini, Wan Zhang bergerak. Satu telapak tangan, hanya satu telapak tangan. Jiwa yang hilang, ular Teng, bayangan, dan harimau emas terkapar di tanah, sekarat dan kehilangan kekuatan mereka dalam pertempuran pertama. Terlalu kuat, keempat jiwa yang hilang saling berpandangan, masing-masing dengan ekspresi putus asa. Akulah yang terkuat di dunia gelap. Murong Yu dan yang lainnya akan mati. Wan Zhang tertawa terbahak-bahak, mengangkat telapak tangannya dan membunuh ketiga pelayat itu. Benarkah? Pada saat ini, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis dan meraih tangan besar Tuan Wan Zhang. Seketika, tangan besar Tuan Wan Zhang berhenti. Tuan Wan Zhang murka dan gemetar hebat, tetapi tangannya yang besar tetap tidak bergerak. Tuan, pada saat ini, 4 jiwa yang hilang sangat gembira. Pada saat ini, kekuatan Murong Yu terlalu kuat, entah seberapa kuatnya dia dibandingkan Tuan Wan Zhang. Murong Yu, ternyata kau. Bagaimana kau bisa sekuat itu? Tuan Wan Zhang tampak tak percaya. Kau bisa sekuat ini, kenapa aku tidak bisa sekuat ini? Tanya Murong Yu retoris. Tuan Wan Zhang masih tampak tak percaya. Ia tak percaya bahwa setelah membunuhnya, kekuatan Murong Yu begitu kuat. Namun, kekuatan Murong Yu begitu kuat, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Sudah berakhir, tangan besar Murong Yu bergetar pelan. Dengan bang, Tuan Wan Zhang hancur berkeping-keping dan mati secara tak terduga. Kekuatan Murong Yu jauh lebih kuat darinya. Ketika Tuan Wan Zhang terbunuh, Murong Yu melambaikan tangannya lagi.
Detik berikutnya, puluhan penguasa suku, termasuk makhluk-makhluk gelap di suku mereka, musnah satu demi satu. Itu hampir sekejap mata, kuat sekali. Keempat anggota Lost Souls tercengang. Mereka tak menyangka bahwa Murong Yu begitu menakutkan. Mengerikan. Oke, bangun. Murong Yu melirik Dang Hun dan yang lainnya, lalu melambaikan tangannya. Seketika, tubuh para jiwa dan yang lainnya menjadi hangat. Sesaat kemudian, mereka terluka parah oleh Lord Wanzang, dan dengan cepat pulih ke kondisi puncak mereka. Auzu.com, Lord, Anda begitu kuat, saya khawatir Anda telah mencapai puncak alam transformasi, kan? Tanya jiwa itu dengan hormat. Murong Yu mengangguk pelan, ya, Anda telah mencapai puncak surga ke-9 di alam Tai. Sekarang, saya akan membantu Anda meningkatkan alam Anda, dan Anda dapat membantu saya menyapu dunia gelap. Sambil berbicara, keempat kekuatan itu keluar dari tubuh Murong Yu, lalu langsung membombardir mereka. Seketika, kekuatan keempat orang itu meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Alam Dayan, alam Tai 1 langit, alam Tai 2 langit, alam Tai 3 langit. Tak lama kemudian, keempat alam itu berhenti di alam langit ke-7 alam Tai. Dengan 2 langit lagi, kekuatan mereka bisa mencapai puncak alam Tai. Perlu dipahami bahwa 9 langit alam Tai adalah eksistensi terkuat di antara langit dan bumi. Hanya sedikit orang di dunia ini yang mampu mencapai tingkat ini. Bahkan langit ke-7 alam Tai, dengan kekuatan seperti itu, sungguh mengerikan. Belum lagi dunia ini tak terkalahkan, seharusnya tak masalah untuk menyapu dunia gelap. Alam jiwa yang hilang dan yang lainnya sudah menjadi batas mereka. Sekuat apapun Murong Yu, ia tak bisa terus meningkatkan mereka. Inilah batas mereka dan mereka tak bisa terus meningkatkan diri. Baiklah, ayo kita bertarung dan satukan dunia gelap. Murong Yu melambaikan tangannya, dan segera, mereka berempat membawa pasukan suku Murong dan berangkat. Keempat Raja Kong adalah kekuatan mengerikan dari langit ke-7 alam Tai. Benar-benar menyapu industri film dan televisi yang gelap. Kemanapun dia pergi, itu seperti angin kering, tak terhentikan sama sekali, dan tidak ada yang menjadi lawan. Dalam sekitar 10.000 tahun, mereka hampir menyatukan dunia gelap. Tentu saja, saat ini, ada dua kekuatan lain yang bersaing dengan suku Murong. Kedua kekuatan itu sangat kuat. Tuan mereka telah mencapai alam surga ke-8 dari alam Tai. Kekuatan seperti itu melampaui 4 Raja Kong. Namun, pada akhirnya, Murong Yu membuat tembakan. Mengambil waktu 9 surga di platform lain, tidak perlu lewat, cukup tampar suku itu, dan 2 makhluk gelap dari 8 surga di alam Tai telah difoto menjadi abu terbang dan mati. Sejauh ini, suku Murong telah menguasai dunia gelap. Dunia gelap dikendalikan oleh Murong Yu, seseorang dari dunia asli. Pada saat ini, makhluk-makhluk gelap dari dunia gelap masih lahir, dan sejumlah besar dari mereka lahir. Awalnya, setelah bertahun-tahun perang, sejumlah besar makhluk gelap di dunia gelap telah musnah. Cukup efektif dalam mengendalikan jumlah makhluk gelap. Tetapi tidak lama setelah perang, makhluk-makhluk gelap itu berkembang biak lagi. Dan kecepatan reproduksi telah disesuaikan lebih cepat, dan tidak butuh waktu lama untuk menyamakan jumlah makhluk gelap yang mati dalam perang, dan dengan cepat mengejar ketinggalan. Segera setelah itu, dunia gelap mencapai kejenuhan lagi, dan mereka masih ingin menyerang dunia asli. Tentu saja, dunia gelap sekarang dikendalikan oleh Murong Yu. Selama Murong Yu tidak setuju, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada dunia asli. Tetapi jika ini terus berlanjut, dunia gelap akan mencapai ekstremnya. Tidak dapat menyerang dunia asli, maka hanya dapat membiarkan dunia gelap saling membunuh. Namun, bahkan pembunuhan saudara pun tak mampu mengubah status quo dunia gelap. Hari itu, Murong Yu kembali ke dunia asal dan kembali berkumpul dengan beberapa kakak laki-lakinya. Kakak keempat, apa yang terjadi? Lin Xing dan ketiganya menatap Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepala, aku sudah mengendalikan dunia gelap, tapi aku sama sekali tak bisa mengendalikan kelahiran makhluk gelap. Sumber makhluk gelap sebenarnya adalah dunia asal. Kalau begitu, sepertinya dunia ini masih akan hancur. Hancurkan peradaban yang ada dan bangun kembali. Kalau tidak, jika dunia gelap meledak dan menyerbu dunia asal, peradaban dunia asal akan tetap hancur, kata Ji Yuchen tak berdaya. Semua orang mengangguk pelan, di dunia ini, terlalu sedikit orang berhati murni. Terlalu banyak orang berhati gelap. Merekalah yang menyebabkan makhluk gelap tumbuh dan berkembang biak. Kalau begitu, ayo kita mulai. Murong Yu mengangguk pelan. Seketika, mereka berempat melambaikan tangan bersamaan. Detik berikutnya, dunia asal dan dunia gelap mulai runtuh. Kehancuran dunia telah dimulai.